Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanuddin dari kelas PTI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 dengan mata pelajaran menempatkan unsur tata letak garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Adapun KD atau kompetensi dasar, yang pertama, mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang kedua, menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan unsur-unsur dasar tata letak atau layout. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang kedua, merancang unsur-unsur dasar tata letak atau layout. Yang keempat, merancang unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Langsung saja kepada materi pembelajaran, yaitu tentang unsur-unsur tata letak. Sebuah karya desain yang membangun yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting. Selain itu, juga harus mengandung originalitas dari desain itu sendiri. Ketika menciptakan sebuah karya desain, harus memperhatikan unsur-unsur desain. Minimal harus sesuai dengan standar ketentuan yang ditetapkan. Salah satu komponen penting dalam desain adalah unsur tata letak. Tata letak dalam desain terdiri atas beberapa bagian yang tidak boleh terpisahkan dan mengandung arti yang sangat dalam. Sebagai contoh, unsur yang lain adalah unsur garis. Unsur garis, tebal maupun tipis, sangat mengaruhi pesan yang disampaikan. Garis tebal mengandung arti tegas dan jelas, sedangkan garis tipis mengandung kesan halus atau samar. Berikut unsur-unsur penunjang dalam desain grafis. Yang pertama ada garis. Elemen pertama dan paling dasar dari desain adalah garis. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil. Tapi dalam desain, grafis adalah dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana cara majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel samping. Dan garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Walaupun garis memiliki sifat ketebalan, garis tetap mempunyai sifat dimensi panjangnya sehingga garis sering disebut sebagai unsur satu dimensi. Lanjut, yang kedua ada bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar atau bersifat pipi. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk atau memiliki volume. Bidang bersifat dua dimensi, sedangkan bentuk bersifat tiga dimensi. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Terdapat bentuk dalam seni rupa tiga dimensi. Ada tiga jenis bentuk, yaitu bentuk figuratif, bentuk abstraktif, dan bentuk abstrak. Yang pertama, bentuk figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Kita bisa lihat pada contoh gambar di atas. Yang kedua, bentuk abstraktif. Bentuk abstraktif adalah bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Dan yang ketiga, bentuk abstrak.
Bentuk abstrak adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk abstrak adalah bentuk geometris seperti balok, tabung, piramid, kerucut, dan bola. Dan kita bisa lihat pada gambar yang di atas. Lanjut. Yang ketiga, ada ilustrasi. Gambar ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, berita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Diharapkan dengan bentuk visual, tulisan tersebut lebih mudah dicerna. Adapun fungsi ilustrasi. Fungsi khusus ilustrasi yang pertama memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Yang kedua, memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga, memberikan bayangan langkah kerja. Yang keempat, mengkomunikasikan cerita. Yang kelima, menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia. Atau memberikan humor-humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. Dan yang keenam, dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Lanjut, yang keempat ada tipografi. Sebenarnya tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Seni tipografi merupakan karya atau desain yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama. Tipografi menurut Roy Bremner dapat memiliki pengertian luas yang meliputi penataan dan pola halaman atau setiap barang cetak. Pada pengertian lebih sempit hanya meliputi pemilihan, penataan, dan berbagai hal. Bertalian pengaturan baris-baris susun huruf atau tipes. Tidak termasuk ilustrasi dan unsur-unsur lain bukan susun huruf pada halaman cetak. Peran dari tipografi adalah untuk mengomunikasikan ide atau informasi dari halaman tersebut ke pengamat. Secara tidak sadar, kita selalu menghubungkan dengan tipografi seperti koran atau majalah yang kita baca, label pakaian yang bisa kita kenakan, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Lanjut, yang kelima ada warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas karena Anda harus mengetahui tentang apa yang ingin Anda lakukan dan ke warna yang cocok untuk tujuan Anda. Warna dapat digunakan untuk yang pertama sorot elemen penting dan utama seperti subheads, yang kedua menarik mata, yang ketiga sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu, yang keempat membuat gambar atau moods, yang kelima mengatur, yang keenam memprovokasi emosi. Lanjut, yang keenam ada gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Kita bisa lihat pada gambar di samping. Lanjut, yang ketujuh ada tekstur. Tekstur adalah tampilan permukaan atau corak
dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lain sebagainya. Dan kita lihat pada gambar di samping ada beberapa contoh gambar seperti gambar daun, tanah, dan tembok. Lanjut, yang kedelapan ada ruang atau spek. Ruang adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata. Pada karya seni tiga dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya dua dimensi, kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf bila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.